Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Novita dengan NIM 201801102036. Saya membuat video ini untuk tugas 14 manajemen audit. Saya mengambil tema audit internal dengan dosen pengampu Pak Reski Eko Prasetyo. Pengertian audit internal. Audit internal merupakan suatu aktivitas independen dalam memberikan jasa konsultasi dan penjamin secara objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi suatu organisasi dengan maksud untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Audit internal sendiri itu biasanya auditornya itu berasal dari karyawan dari perusahaan tersebut. Jadi internal dari perusahaan, bukan dari eksternal seperti KAP. IAI, pengertian auditor. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang dikutip oleh Rusdiana dan Aji Saptaji mengatakan bahwa auditor internal bertanggung jawab dan menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi, dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut. Auditor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. Auditor dalam menjalankan tugasnya yaitu dapat memberikan informasi dan saran-saran kepada pihak manajemen atas kelemahan yang ditemukannya dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit untuk perusahaan. Jadi, karena auditor yang uh, auditor internal itu berasal dari karyawannya sendiri, biasanya emang lebih fleksibel dibandingkan dengan KAP. Tujuannya itu biasanya untuk kalau misalnya ada salah-salah, itu tuh lebih apa ya, kayak lebih mudah gitu loh dibandingkan dengan si KAP. Kalau misalnya auditor itu ngebantu banget untuk perusahaan, internal perusahaannya gitu, terutama auditnya itu biasanya ada audit manajemen, audit SDM kayak gitu, dan operasional juga. Itu auditornya itu mengaudit manajemen, SDM gitu, terus operasional, audit operasional seperti itu. Dan tujuannya memang membantu si perusahaan. Jadi kalau misalnya ada salah-salah input atau salah penempatan nih misalnya kayak misalnya atau job desk-nya tidak sesuai gitu dengan yang seharusnya, itu biasanya uh, paling utama itu auditor internal perusahaannya yang ngasih informasi-informasi gitu dan saran-saran kepada pihak manajemen. Lalu ada proses pelaksanaan audit internal antara lain satu, perencanaan audit. Perencanaannya itu dibuat dengan tujuan menentukan objek yang akan diaudit atau diprioritaskan. Arah dan pengaudit, arah dan pendekatan audit, perencanaan alokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal yang berkaitan dengan proses audit. Yang kedua, pengujian dan pengevaluasian informasi pada tahap pengujian dan pengevaluasian informasi audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Ketiga, penyampaian hasil pemeriksaan. Laporan audit internal ditujukan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal harus melaporkan kepada pihak manajemen apabila terdapat penyelewengan atau penyimpangan yang terjadi di perusahaan dan memberikan saran atau rekomendasi untuk memperbaikinya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan. Yang keempat, ada tindak lanjut hasil pemeriksaan. Audit internal terus-menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan dengan tepat. Jadi, kayak di perusahaan saya sendiri, itu audit internalnya itu dilakukan setiap kuartal. Jadi, 3 bulan sekali itu pasti ada audit internal.
Tapi mungkin setiap perusahaan itu beda-beda ya. Jadi tidak semuanya seperti itu. Cuma emang ada baiknya sebelum dilakukan audit eksternal oleh KAP-KAP, itu dilakukan audit internal dulu. Biasanya seperti itu. Tujuan dan fungsi laporan audit internal. Tujuannya itu menginformasikan atau menceritakan hal-hal yang mereka temui. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan-penyimpangan nih kayak eh, harusnya pihak finance misalnya tidak mengerjakan pekerjaan ini, harusnya misalnya di bagian sales, itu boleh banget dikasih saran, dan kalau ada temuan-temuan misalnya kayak ada salah input di laporan keuangan, itu mereka udah temuin duluan, mereka langsung boleh ngomong ke manajemen dan kasih saran untuk memperbaiki itu seperti apa. Terus yang kedua ada mempengaruhi, yaitu meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validitas dari temuan audit. Biasanya sebelum kita audit ke KAP, setiap tahunnya itu kita pasti setiap tahun kan kita ada audit KAP. Nah, sebelum ada audit KAP itu kita kan ada audit internal dulu. Nah, biasanya nanti mereka itu auditor internal itu ada memberikan saran-saran yaitu untuk meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validitas dari temuan audit tersebut. Lalu memberikan hasilnya dengan menggerakkan manajemen ke arah perusahaan dan perbaikan. Itulah gunanya auditor internal. Fungsinya itu sebagai alat untuk komunikasi, sebagai alat untuk menjelaskan, dan sebagai alat untuk mempengaruhi, dan jika diperlukan, meminta dilakukannya suatu tindakan. Bukan sekedar laporan, seorang auditor juga harus membuat laporan dengan isi yang jelas, seperti berisi temuan dan opini audit, karena hal tersebut akan penting bagi manajemen. Auditor juga harus pandai mengambil kesimpulan-kesimpulan objektif dari data-data yang ditemukan tersebut. Nah, ini ada contoh dari hasil laporan auditnya. Yang pertama itu laporan audit Posyandu atau KIA. Dengan latar belakang, audit internal dilakukan atas dasar instruksi dari manajemen mutu untuk mengendalikan mekanisme jaminan mutu baik pada tahap input proses maupun hasil dari manajemen mutu. Terus yang kedua itu ada tujuannya. Jadi ada di dalam laporan audit internal ini ada latar belakang, tujuan, lingkup objek. Lingkup objek itu ruang lingkup yang dilakukan audit, lalu ada objek audit, lalu ada standar atau kriteria audit, auditornya itu siapa aja disebutin namanya di situ, ada koordinatornya sebagai yang sebagai koordinatornya itu Septian Pratama dengan anggota Ade dan Kusnu Ropik. Lalu di situ ada penjelasan dari proses auditnya. Kegiatannya itu berdasarkan rapat tim manajemen mutu pada hari Kamis tanggal 20 sampai 31 Maret 2018 di Aula Puskesmas X. Di situ dijelasin koordinator auditor itu ditunjuk membentuk tim kecil untuk melaksanakan audit pada hari berikutnya. Dibuat rencana audit berupa unit kerja atau sasaran, proses atau kegiatan, standarnya, tanggalnya, ada tanggalnya itu waktu auditnya itu ada yang satu dan ada yang kedua, lalu ada tempat pelaksanaan, menentukan instrumen audit, terus daftar pertanyaan, fakta di lapangan, temuan audit, rekomendasi, dan waktu penyelesaiannya. Perencanaan auditnya juga di situ disebutkan ya. Nah, ini ada contoh laporan hasil audit yang kedua. Nah, ini contoh dari internal perusahaan. Dari manajer bagian audit internal kepada direksi PT Joyopedia, perihalnya temuan audit mengenai uang muka perjalanan. Pada periode tahun 2020, kondisinya terdapat uang muka perjalanan yang jumlahnya melampaui batas yang diperbolehkan. Kami menemukan 100 uang muka perjalanan dari 150 uang muka perjalanan yang kami periksa. Jumlahnya melampaui jumlah yang diperbolehkan, yaitu 3.500.000. Jumlah tersebut berkisar 3.600.000 sampai 4.750.000 dengan total kelebihan itu 100 juta. Jadi dalam satu tahun itu ada 100 uang muka perjalanan yang lebih dari
yang diperbolehkan. Diperbolehkannya itu cuma 3.500.000, tapi ternyata ada yang melampaui batas, yaitu dari 3.600.000 sampai 4.750.000, dan ternyata begitu di total itu ada 100 juta. Lalu kriterianya itu ada kebijakan tertulis dari Direktur Keuangan menyatakan bahwa uang muka perjalanan dinas maksimum 3.500.000. Penyebabnya, Kepala Bagian Keuangan memberikan uang muka berdasarkan formulir permintaan uang muka yang sudah diotorisasi oleh Marketing Sales Supervisor. Otorisasi dari supervisor biasanya diberikan dengan mudah tanpa memperhatikan batas maksimum yang telah diberikan. Terus akibatnya banyak salesman yang meminta uang muka perjalanan melebihi jumlah yang dibutuhkan dan pertanggungjawabannya sering terlambat. Bahkan ada salesman yang sudah berhenti tapi masih belum mempertanggungjawabkan uang mukanya. Komentarnya itu bagian akuntansi akan menindaklanjuti masalah uang muka perjalanan, dinas yang melampaui jumlah maksimum dan yang lama belum dipertanggungjawabkan. Lalu supervisor akan diinstruksikan agar lebih ketat dalam mengotorisasi uang muka perjalanan. Jadi harusnya kalau misalnya menurutku sih, kalau misalnya emang maksimalnya 3.500.000 tapi dia melebihi dari batas, ya udah yang diganti cuma 3.500.000 aja gitu, kayak klaim medical check up, klaim medical itu kan biasanya kayak kacamata, misalnya, untuk frame 600.000, terus untuk kacanya itu 500.000, berarti itu maksimal kan 1.100.000. Tapi ternyata yang diklaim itu ada 1.200.000, ya udah perusahaan seharusnya tetap mengganti senilai 1.100.000, 100.000-nya itu ditanggung oleh si, karyawannya sendiri. Nah, begitupun dengan uang muka perjalanan ini, mungkin ada baiknya untuk tetap diganti 3.500.000, jadi lebihnya itu ditanggung oleh si karyawan, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.